hari, 40 hari, ya, itu dia agama Hindu itu. Ya, saya diberi kitab oleh Abdul Aziz itu, Ustadz Abdul Aziz yang mantan pendeta Hindu itu loh. Itu ditemukan 7 hari itu di kitab Weda ayat berapa ada diterangkan di situ. Ini golek nggon Quran surat apa ayat apa ora bakal ketemu. Tapi karena sudah lama tidak dibuka kitab sucinya dan banyak dilakukan oleh orang-orang Islam, seolah-olah yang begitu itu Islam, yang tidak meninggalkan, yang tidak melakukan seperti itu dianggapnya meninggalkan Islam. Maka setiap 100 tahun Allah mengutus ada umat Nabi Muhammad pelurusan terhadap agama, mengajak kembali pada ajaran Quran dan Sunnah. Tapi ingat, ya, mengamalkan Sunnah Nabi dikala orang sudah jauh dari Sunnah Nabi, sudah dikatakan oleh Rasulullah seperti orang yang menggenggam bara api. Dibaca lagi hadisnya ya. Berat jadi ngamal ke Sunnah itu di tengah-tengah kebatilan, berat. Tapi berat bagaimanapun juga dijamin oleh hadis tadi yang dibaca tadi. Orang-orang yang berbuat zalim tidak akan memadharati kamu. Dan selalu Allah akan menjamin. Dia akan bikin disesatkan mereka. Terus selalu ada gangguan seperti apapun, selalu ada itu. Sampai nanti Allah mendatangkan perkaranya, urusannya. Apakah mereka nanti disadarkan, atau mereka dimatikan, atau mereka diapakan, yang penting sudah tidak bisa mengganggu lagi. Quran dalam Al-Maidah 105 juga menjelaskan la yadurrukum man dhalla idza tadaitum. Ya, tidak akan memadharati kamu. Kalau kamu sudah berjalan di atas petunjuk Allah, tidak akan memadharati kamu. Maka terus kalau jalan di atas petunjuk Allah, Allah yang menolongnya. Intan surullah dan surkum. Wa yusabbit aqdamakum. Sekalipun dicaci maki, dicemooh, dikucilkan, tetap mempunyai pendirian yang kokoh. Karena Allah yang menolong. Ya, dibaca. Halaman 5 masuk ke halaman 6. An Abi Umayyah Asy-Sya'bani qala ataitu Aba Sa'labah al-Khushaniyya faqultu lahu kaifa tasna'u fi hadhil ayah qala ayatu ayatin faqultu qawluhu ya ayyuhalladzina amanu 'alaikum anfusakum la yadurrukum man dhalla idza tadaitum qala ama wallahi laqad sa'alta anha khabiran sa'altu anha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala bali tamiru bil ma'rufi wa tanahau 'anil munkari hatta idza ra'aita syuhhan muta'an wa hawan muttaba'an wa dunya mu'saratan wa ijaba kulli dhi ra'yin bi ra'yihi fa 'alaika bi khassati nafsika wa da'il awamma fa inna min wara'ikum ayyaman as-sabru fihinna mislul qabdi 'alal jamri lil 'amili fihinna mislu ajri khamsina rajulan ya'maluna misla amalikum. Qala Abdullah ibn al-Mubarak wa zadani ghairu Utbah qila ya Rasulullah ajru khamsina rajulan minna aw minhum qala la bal ajru khamsina minkum. Rawahu Tirmidzi. Dari Abu Umayyah Asy-Sya'bani ia berkata, saya pernah bertanya kepada Abu Sa'labah al-Khushani. Aku bertanya, hai Abu Sa'labah, bagaimana pendapatmu tentang ayat ini? Abu Sa'labah balik bertanya, ayat yang mana? Aku berkata, yaitu firman Allah Ta'ala, ya ayyuhalladzina amanu 'alaikum anfusakum la yadurrukum man dhalla idza tadaitum. Al-Maidah ayat 105. Abu Sa'labah berkata, demi Allah, sungguh kamu menanyakan sesuatu yang aku pernah menanyakannya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beliau bersabda, tetapi hendaklah kalian amar ma'ruf dan nahi mungkar, sehingga apabila kamu melihat kebakhilan ditaati, hawa nafsu diikuti, keduniaan telah mewarnai dan orang bangga dengan pendapatnya, maka wajib atasmu yakni menjaga dirimu. Tinggalkanlah keumuman orang, karena akan datang di belakang kalian
hari-hari yang sabar pada waktu itu seperti orang yang menggenggam bara api. Bagi orang yang melakukan amar ma'ruf nahi mungkar di tengah-tengah mereka pada hari itu akan mendapat pahala 50 orang yang beramal seperti kalian. Abdullah bin Mubarak berkata, dan menambahkan kepadaku selain Utbah ada yang bertanya, "Ya Rasulullah, apakah pahala 50 orang dari kami atau dari mereka?" Beliau menjawab, "Pahala 50 orang dari kalian." Hadis riwayat Tirmidzi. Ya kan? Ini kata Rasulullah. Jadi di dalam hadis ini Rasulullah menjelaskan mensitir ayat Al-Qur'an Al-Maidah 105 tadi, "Alaikum anfusakum la yadurukum man dhalla ila tataitum." Wajib kamu menjaga dirimu. Orang yang berbuat dolim itu tidak akan menyengsarakan kamu, memudaratkan kamu selama kamu berjalan di atas petunjuk. Kata Allah. Tapi hendaklah hati-hati. Demi Allah, Abu Talhabah mengatakan, sungguh kamu menanyakan sesuatu yang aku menanyakan kepada Rasulullah. Beliau bersabda, tetapi hendaklah kalian amar ma'ruf dan nahi mungkar. Ya, lalu dakwah maksudnya. Sehingga apabila kamu melihat kebakhilan ditaati, orang itu sudah lebih suka bakhil daripada suka berderma, karena dia menganggap bakhil itu baik. Padahal Allah mengatakan bakhil itu jelek, harta yang kamu bakhilkan nanti dikalungkan di lehermu di hari kiamat nanti. Hawa nafsu diikuti, sudah hawa nafsu diikuti mesti menjadi generasi jelek. Kalau sudah nuruti hawa nafsu mesti sholat diabaikan. Nah, ciri-ciri generasi yang jelek itu adha'u sholah wa taba'u syahwat, menyia-nyiakan sholat dan menuruti hawa nafsu. Ya, kan banyak sekarang korban-korban hawa nafsu. Ada yang karena pencabulan anak-anak di bawah umur, ya, pembunuhan terhadap orang tua terhadap anak, dan suami terhadap istri dan suaminya. Udah macam-macam kejahatan ada. Hawa nafsu semua itu ini. Karena hawa nafsu itu mengajak kepada kejahatan. Innan nafsa la amatum bisu, la amarotum bisu. Nah, maka kalau hawa nafsu sudah ditaati, keduniaan mewarnai dunia. Semua orang tujuannya dunia saja. Gitu. Kamu Arab jadi pemimpin ya arahannya dunia. Orang kecekel udah stres. Padahal jadi pemimpinnya abad. Zaman Rasulullah itu sumpah nih, saya tidak akan memberikan jabatan kepada siapapun yang menginginkan jabatan itu, apalagi ambisi, tidak akan diberi. Akan diberi. Nah ini, sekarang enggak. Udah mau jadi pemimpin semua harus model suap menyuap. Nah. Nah yang begini ini hawa nafsu kan. Maka kalau sudah begitu keadaannya, dunia menjadi tujuan, bukan akhirat lagi yang menjadi tujuan. Dunia itu menjadi tujuan. Orang bangga dengan pendapatnya. Karena pendapatnya, padahal itu pendapat. Kalau bangga dengan Quran dan sunnahnya, memang orang Islam harus begitu. Tapi pendapatnya, walaupun menyalahi Al-Quran, seolah-olah pendapatnya itu yang paling benar, yang harus diikuti. Maka kalau orang sudah mengemukakan pendapat daripada tuntunan ayat-ayat Al-Quran, hadis Nabi, maka tinggalkanlah keumuman orang. Nah, jangan ikut umumnya orang cara beragama. Nabi kita mengatakan begini, Allah mengatakan, wa in tuti aktsara man fil ardi yudilluka an sabilillah iyattabi'una illa dhanna wa inhum illa yakhrusun. Aja coba Al-An'am 116 itu. Kalau kamu mengikuti kebanyakan orang di muka bumi ini, pasti kamu tersesat dari jalan Allah.
Nah umumnya di sini begitu kok, umumnya di masyarakat ini ya begitu, kalau meninggal acaranya begini, umumnya begitu. Tapi kalau kamu cara beragama mengikuti umumnya orang, tersesat kamu dari jalan Allah. Kata Allah begitu. Karena umumnya tadi hanya iyattabi'una illa dhanna. Mereka itu hanya mengikuti prasangka-prasangka belaka. Barangkali mbok menawa kira-kira, dalam agama nggak boleh barangkali mbok menawa, nggak. Agama itu mengajarkan kepastian. Yang benar ya benar, yang salah-salah itu pasti. Orang kok kira-kira ini ki apik ndak, kira-kira ini bener ndak. Yang benar sudah jelas. Kira-kira ini ganjarannya gede tidak. Ya, pahala yang amal yang mendatangkan pahala itu sudah ditentukan oleh Allah. Ayo dibaca. Surat Al-An'am, surat ke-6 ayat 116. Wa in tuti' aktsara man fil ardi yudilluka an sabilillah iyattabi'una illa dhanna wa inhum illa yakhrusun. Dan jika kamu menuruti kebanyakan orang-orang yang di muka bumi ini, niscaya mereka akan menyesatkanmu dari jalan Allah. Mereka tidak lain hanyalah mengikuti persangkaan belaka, dan mereka tidak lain hanyalah berdusta terhadap Allah. Ya, iya dah. Nah, umumnya yang desa kene yang ini kok, malah ada yang mengatakan kita itu orang Jawa. Ya, kena kamu jadi orang Islam, ngaji di mana saja boleh, tapi ojo ngilangke Jawane. Islam yang tidak cocok dengan Jawa harus disesuaikan dengan kebudayaan Jawa. Nah nanti kalau Islam yang Sumatera disesuaikan kebudayaan Sumatera. Neng Bali ya begitu. Nah kalau begitu nanti Islam itu tidak universal. Mesti teko Islam di Jawa, oh beda kalau Islam Bali beda gitu. Nah Indonesia ada berapa suku, jadi Islam itu yang cerewet. Dan Islam itu seluruh dunia sama. Ya, seluruh dunia sama. Islam yang Arab, Islam yang Jawa, Islam yang Cina, Islam yang Amerika, yang Rusia sama. Tidak boleh beda. Kalau di sini halal ya di sana halal, di sana halal. Kalau yang haram ya haram semua. Nah, maka cara beragama harus mengikuti Quran dan Sunnah. Jangan mengikuti kebanyakan orang. Karena kebanyakan orang itu beragama hanya dasarnya prasangka, kira-kira. Nanti ganjarannya dikira-kira. Nah, padahal Allah sudah mengatakan, ya dibaca surat An-Nisa itu 123. Ya, pahala dari Allah itu jangan menurut angan-anganmu yang kosong, membuat cara sendiri, terus diamalkan dengan cara yang dibuat sendiri, ganjarannya dihitung sendiri, kira-kira ganjarannya sakmene. Ya, kira-kira. Tidak ada aturan. Apa yang saya sampaikan ini Allah bukan omongan saya sendiri, kamu baca ayatnya. Surat An-Nisa surat keempat ayat 123. Laisa bi amaniyikum wala amaniyi ahlil kitab may ya'mal su'an yujza bihi wala yajid lahu min dunillahi waliyyan wala nasira. Pahala dari Allah itu bukan menurut angan-anganmu yang kosong dan tidak pula menurut angan-angan ahli kitab. Ya, jadi bukan angan-anganmu yang kosong itu maksudnya ngangen-angen sendiri tanpa dalil. Atau anganannya orang ahli kitab. Ya, melu-melu orang ahli kitab. Kalau orang ahli kitab dulu cara beragama mereka sudah tidak kembali lagi kepada kitab sucinya. Tapi cara beragama orang ahli kitab itu sudah manut kiai-kiainya, ulama-ulamanya. Mengikuti ulama-ulama, mengikuti pendeta-pendeta. Ya. Tanpa kembali pada kitab sucinya. Sekarang orang Islam yang begitu juga banyak. Aku mau rasa data bali ning Quran ate tekok kayaknya Pak Kiai tekok kene ustaz. Nah, kapal itu ya sudah itu dipakai. Malah yang membawa doktrin katanya tidak boleh kembali kepada Quran dan Sunnah, ya tidak karuan kan. Nah itu sudah mengikuti mereka. Nanti ganjarannya
Angen-angen dibuat sendiri. Padahal Allah mengatakan tadi. Coba dibaca sekali lagi artinya itu. Pahala dari Allah itu bukanlah menurut angan-anganmu yang kosong dan tidak pula menurut angan-angan ahli kitab. Barang siapa yang mengerjakan kejahatan, niscaya akan diberi pembalasan dengan kejahatan itu, dan ia tidak mendapat pelindung dan tidak pula penolong baginya selain dari Allah. Ya, kita kan, jadi tidak boleh kita membuat cara sendiri, mengangan-angan ganjarannya sendiri untuk bentuk ibadah, itu tidak boleh. Kalau duniawiya silakan dikembangkan kreativitasnya, silakan berkreatif. Tapi kalau agama, ibadah, jangan menurut angan-angan dikembang-kembangkan sendiri. Tidak boleh. Itu bid'ah jadinya. Nah, maka cara beragama, jangan ikuti cara mereka beragama. Cara beragama harus mengikuti Quran dan sunnahnya. Walaupun dikatakan Nabi, orang yang mengamalkan sunnahku ketika sunnahku dimatikan orang, seperti orang menggenggam bara api. Tetapi orang yang beramal di kala zaman itu, ya, mendapat pahala kebaikan seperti 50 orang berbuat kebaikan. Sahabat bertanya, ya Rasulullah, 50 orang berbuat kebaikan itu dari kami, para sahabat-sahabat ini, atau orang nanti? Nabi, dari kamu. 50 orang sahabat berbuat satu kebaikan, dengan satu orang berbuat kebaikan ketika orang sudah mulai memadamkan sunnah Nabi, orang mengamalkan seperti menggenggam bara api lah. Dikala itu orang berbuat kebaikan, nilainya sebanding dengan 50 orang sahabat berbuat kebaikan. Mestinya kan lupa aneh men, satu lah. Iya, karena pada saat itu Nabi ya beramal baik, wong ditungguin Nabi, masih melihat Nabi, masih ditungguin Nabi. Nah orang nanti, Nabi sudah dimatikan, sunnah Nabinya dimatikan. Orang yang melakukan amalan-amalan sunnah malah dianggap itu aliran sesat, dianggap pakai ajaran baru, dianggap merubah-rubah agama nenek moyang dan sebagainya. Maka sampai dikatakan seperti menggenggam bara api. Tapi siapa yang bertahan, walaupun seperti menggenggam bara api tadi, amal kebaikannya sebanding dengan 50 orang sahabat berbuat baik. Nah, ini maka jangan sampai kita ragu-ragu di ayat ini. Hadis-hadis Nabi yang begitu. Nah, cara beragama mereka sudah tidak. Maka kita dilarang, wala yakunu kalladzina utul kitaba min qabl. Kamu jangan berkeadaan seperti orang-orang yang diberi kitab sebelum mereka, sebelum Quran ini. Mereka cara beragama bagaimana? Dibaca surat Taubat 31 itu. Cara beragama mereka juga seperti itu. Maka orang Islam jangan seperti mereka. Karena mereka cara beragama tidak kembali kepada kitab sucinya. Fatala alaihimul amadu faqasat qulubuhum wa katsirum minhum fasiqun. Akhirnya mereka jauh tidak pernah mengerti isi kitab sucinya, lama-lama berpisah dengan kitab sucinya. Kalau diterangkan kitab sucinya, dia malah menolak isi kitab suci. Cukup mengikuti orang-orang alimnya, ulama-ulamanya, ikuti pendeta-pendetanya, walaupun bertentangan dengan kitab sucinya, karena tidak mengerti kitab sucinya. Ya, dibaca. Surat At-Taubah surat ke-9 ayat 31. Ittakhadhu ahbarahum wa ruhbanahum arbabam min dunillahi wal masih ibn Maryam wa ma umiru illa liya'budu ilaha wahida la ilaha illahu subhanahu amma yusyrikun. Mereka menjadikan orang-orang alimnya dan rahib-rahib mereka sebagai Tuhan selain Allah. Ya, orang-orang alimnya itu maksudnya ulama-ulamanya, dan rahib-rahibnya, pendeta-pendetanya. Ya, dia dijadikan Tuhan selain Allah. Terus? Dan juga mereka mempertuhankan Al-Masih putra Maryam, padahal mereka hanya disuruh menyembah Tuhan yang Maha Esa.
Tidak ada Tuhan yang berhak disembah selain Dia, Maha suci Allah dari apa yang mereka persekutukan. Ya, itu kan? Jadi tidak boleh kita beragama seperti mereka itu. Karena Al-Quran sumbernya agama Islam itu Quran dan Sunnah. Boleh kita berguru kepada siapapun, ustadz manapun, kiai manapun boleh. Tapi kalau yang kita kaji itu agama Islam, setiap yang dikemukakan ustadz tadi harus bisa menunjukkan dalilnya apa dari Quran, apa dari hadis itu. Kalau hanya cerita, dongeng, ya, pengalaman pribadi dan sebagainya bukan dalil itu, tidak boleh dijadikan. Apalagi kalau saya menerangkan Ustaz ya, kalau saya begini, kalau saya jangan diturut, kamu bukan panutan. Ya, jadi panutan itu kalau Rasulullah begini, nah gitu. Kalau Allah, kalau Rasulullah begini, ayatnya ini, hadisnya ini, lah itu yang dipakai Allah dan Rasulnya, karena di situ sumbernya Islam. Kalau Ustaz seperti saya ini juga nggak boleh pakai pedoman. Apa yang dikatakan Ustaz belum tentu benar. Tapi kalau yang dikatakan oleh Allah tidak pernah salah, pasti benarnya. Yang dikatakan oleh Rasulullah juga tidak pernah salah, karena dijaga oleh Allah. Rasul itu dijaga kemaksumannya, maksum, terpelihara dari dosa. Ya, apalagi? Sudah? Brosur halaman 5 Ustaz. Yang paling atas. An Abdullah bin Mas'udin qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam innal islama bada'a ghariban wa sayaudu ghariban kama bada'a fatuba lil ghuraba. Dari Abdullah bin Mas'ud ia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya Islam itu bermula asing dan akan kembali asing sebagaimana semula. Maka berbahagialah orang-orang yang asing. Mohon penjelasannya Ustaz. Asing itu apa? Asing itu apa? Nyeleneh, tidak umum tadi loh. Ketika Islam baru datang, disebarkan oleh Nabi itu agama kok aneh ini. Ya. Ora cocok karo masyarakatnya. Ya. Masa orang nyembah Tuhan? Tuhannya kan banyak itu. Lah kok malah ini tidak boleh, malah suruh nyembah Tuhan yang tidak kelihatan. Sing jelas-jelas tampak suruh menghilangkan, malah kok nyembah sing ora ketok. Ora ketok kok disembah. Sing ya mabuk, homer dan sebagainya itu kebiasaan. Nah kok ini malah dikatakan perbuatan setan. Zina itu juga sudah kebiasaan. Nah kok tidak boleh? Asal sama mau kok tidak boleh. Jadi segala apa yang mereka senangi setelah Islam diterangkan oleh Rasulullah itu dengan Al-Quran itu, banyak hal yang jadi kesenangannya malah dilarang. Tapi hal-hal yang sebetulnya tidak disenangi malah diperintahkan. Maka kalau mengikuti agama Muhammad, ya kamu itu asing. Kamu itu hanya mengikuti orang yang kena sihir. Coba dibaca ayatnya. Jadi mereka menuduh Nabi Muhammad itu orang kena sihir, maka jangan kamu ikuti. Surat Bani Israel ayat 47. Surat Al-Isra surat ke-17 ayat 47. Nahnu a'lamu bima yastami'una bihi id yastami'una ilaika wa idhum najwa id yaqulu adh-dhalimuna in tattabi'una illa rajulan maskhura. Kami lebih mengetahui dalam keadaan bagaimana mereka mendengarkan sewaktu mereka mendengarkan kamu dan sewaktu mereka berbisik-bisik, yaitu ketika orang-orang zalim itu berkata, kamu tidak lain hanyalah mengikuti seorang laki-laki yang kena sihir. Siapa yang dimaksud laki-laki yang kena sihir itu siapa? Nabi Muhammad. Jadi kalau kamu mengikuti Muhammad, tak kandani ya, kamu itu hanya mengikuti orang yang kena sihir. Kalau kena sihir kamu ikuti. Di Nabi Muhammad menyampaikan wahyu itu dianggapnya kena sihir. Maka kalau kamu mengikuti Muhammad berarti kamu mengikuti orang yang kena sihir. Terus as-sofat
As-Saffat 36. Yes. Surat As-Saffat surat ke-37 ayat 36. Wa yaquluna inna latariku alihatina lisairim majnun. Dan mereka berkata, apakah sesungguhnya kami harus meninggalkan sembahan-sembahan kami karena seorang penyair gila? Nah, ya. Tadi Nabi Muhammad dikatakan itu kena orang yang kena sihir. Sekarang ngomong lagi, kalau suruh meninggalkan sesembahan kami, patung Lata, Uzza, Manata dan macam-macam banyaknya jumlahnya itu, suruh ninggal itu mas, suruh menyembah Tuhan yang tidak kelihatan. Nah, maka terus dia orang kafir mengatakan, orang musyrik, orang kafir menentang. Dia mengatakan, apakah saya suruh meninggalkan sesembahan kami hanya untuk mengikuti laki-laki penyair dan gila. Jadi Muhammad itu bisa mengucapkan ayat-ayat Quran yang begitu indah itu memang Muhammad dianggapnya ahli syair. Padahal kalau dia mengakui Muhammad itu terkenal, tidak bisa baca, tidak bisa nulis, dan tidak pernah ikut lomba syair, itu tidak pernah ikut ketika belum jadi nabi. Ditambah lagi dia seorang penyair dan gila. Ngomong sesembahan yang kelihatan malah suruh menghilangkan, suruh beralih nyembah yang tidak kelihatan di mana tempatnya, kan gila itu. Nah itu, sama itu kebenaran itu mas, itu zaman Nabi aja begitu kok. Nabi itu dianggap orang gila, dianggap orang kena sihir, dianggap orang ahli syair, macam-macam. Ya. Nah kalau sekarang kita nyampein kebenaran dapat cemoohan dari itu, wajar, tidak usah sakit hati. Lalu pertanyaan ya lo, kemarin ada telepon dari Lampung. Tadi ada ya Bapak dari Lampung tadi ada. Nih. Satu orang ya. Yang telepon dari Lampung sana. Pengantin baru 3 bulan. Nah, wah saya bingung Pak Ustadz. Ini pendengar radio. 3 bulan dari pengantin. Terus dia ikut mendengarkan radio, dia mengamalkan, tahu-tahu mertuanya datang. Kamu mengikuti MTA ya? Gitu loh, padahal itu yang agama yang menghalalkan anjing itu. Itu. Mulai hari ini anak perempuan saya minta kamu ceraikan. Ya. Padahal baru 3 bulan nih. Mau masalah dikatakan MTA ngalalkan anjing. Terus bojone kon megat. Nah, terus gitu aja kok kamu bingung ya katakan. Tanya aja istrimu. Kalau bapakmu kan megat ke, ya tinggal kamu gimana? Kamu nurut bapak atau nurut saya? Dan semula dia ikut dengarkan radio sudah seneng. Tapi diancam oleh ayahnya, nah mungkin sekarang ini juga dengarkan ini orang kampung. Kalau sampai dia ikut suaminya hanya tidak minta dicerai tadi, tidak mau, tidak diakui oleh ayah ibunya, tidak diakui sebagai seorang anak. Wes, akhirnya setelah dibentok orang tuanya, sudah kalau kamu nekat ikut manut suamimu tidak diakui sebagai orang anak. Tapi kalau manut orang tua minta cerai, itu agama menghalalkan anjing gitu. Nah, sudah, nah, solusinya dimusyawarahkan dengan suami, istrimu tarif ya. Ternyata setelah dimusyawarahkan istrinya tetap ikut orang tuanya. Nah, ya karena biasanya sudah tidak diakui anak itu, padahal sudah katakan kalau itu memang anaknya, diakui apa tidak diakui itu tetap anaknya. Kalau itu memang anaknya loh ya. Ya. Tapi sudah saya nasihat itu tetap minta cerai. Ya sudah, tidak usah bingung, nanti cari ganti yang sejalan. Ya kan baru 3 bulan mestinya seneng-senengnya kok ya. 3 bulan. Nah, kamu diuji. Pilih bojomu apa pilih agamamu. Nah, padahal ente ya tidak pernah ngajarkan seperti itu. Loh, karena ngaji di ente itu, yang di ente itu diterangkan, diharamkan itu kalau laki-laki kafir nikah dengan
wanita mukminah dan sebaliknya. Kafir untuk mukmin itu haram. Ya, lah ini mau ngaji nang MTA karo ora dia sholat mau kabare ngalalke anjing gitu. Lah kok terus disuruh minta sedekah, Allah enggak boleh tadi. Padahal itu cuma katanya. Ya, brosur halal haram di MTA ada dikeluarkan. Ya, enggak ada gitu. Maka itulah orang yang fitnah itu dosanya besar. Inna Allah akan mengadab orang-orang fitnah itu ya. Innalladzina fatanul mu'minin wal mu'minat tsumma lam yatubu falahum adzabul jahannama walahum adzabul hariq. Ya, orang-orang yang suka menyebar fitnah. Atau orang mukmin baik itu laki-laki maupun perempuan. Ya, tidak bertobat diancam oleh Allah. Azab jahanam dan azab yang membakar. Ya, adab. Ya biar, tidak boleh ya sudah. Itu suatu contoh. Itu baru ngaji lah. Sekarang tidak pernah mau melihat ini apa akibatnya. Kalau di sana terjadi banyak generasi muda yang mabuk karena kelebihan dosis, gadis-gadis yang dihamili, anak-anak di bawah umur diperkosa, ya, malah di sekolah internasional terjadi seperti itu. Jakarta itu, ya tak? Padahal sekolah ini bayari mahal. Jakarta International School bayari mahal. Nah, kok anak-anak TK diperkosa di situ. Nah, itu menunjukkan jauhnya dari tuntunan agama. Nah, kok sing ngaji agama yang begitu kalau di MTA itu jangankah begitu, baru takrobuz zina aja dilarang, berpacaran aja dilarang, tidak boleh. Kalau sampai terjadi zina, bekot keluarkan. Nah, malah pengajian koyong niku aja entuk. Ya ta, di mana-mana di demo, di Demak di demo. Malah di Sukodono ngono. Meteke bangunan mungkin ya dirungokke wong Sukodono. Di Mondokan 2 ya. Sudah mendirikan bangunan, padahal sekitar situ nggak ada bangunan, ada izin nggak ada. Nah ini karena memang warga NTT dianjurkan di mana aja menjadi warga negara yang baik. Kalau memang peraturannya harus pakai IMB, pakai IMB. Udah. IMB sih diusut sudah turun, udah. Akan mulai membangun di demo oleh masyarakat. Tidak boleh membangun gedung MTA. Tidak boleh membangun gedung MTA. Nah, padahal sudah dapat izin. Nah harusnya itu podo karo menentang pemerintah yang menurunkan izin IMB itu siapa? Pemerintah kan. Maka kemarin saya urus perwakilan Sragen itu, mau Sragen loh. Pusat MTA di Solo, Sragen itu gawe gedung ra entuk coba. Terus entuk izin di samping itu di tempatnya sendiri. Tuku lemah ya ora njaluk urunan. Udah sendiri. Kemarin saya serahkan pimpinan perwakilan Sragen harus bisa menyelesaikan masalah ini. Kalau memang tidak, saya suruh buat surat tembusan ya, dari Muspika, Kabupaten, sampai Gubernur sana. Polisi ya begitu, dari Polsek, Polres, dan Polda. Baik. Untuk masyarakat boleh atau tidak boleh, tetap kita akan bangun. Tapi kata kita negara hukum, ya sudah, cara hukum dari tempuh tidak baik. Lalu ada orang mau menghalangi hukum, ya biar diselesaikan aparat hukum. Nah, tadi ada ini wakil rakyat juga yang akan dilantik kapan nih wakil rakyatnya? Beritahu ini, kamu juga harus ikut terlibat dalam masalah itu. Sanggup enggak gitu? Ya, dia sudah sanggup, siap, kemarin sudah ngurus. Tadi saya tanya gimana? Katanya paling lama 2 minggu akan silakan terbangun dan pasti boleh lah 2 minggu.
Saya katakan nanti ya, 2 minggu sebelum dapat izin apa masyarakat setuju atau tidak itu harus kita bangun. Ya, apa? Kamu dipilih wakil rakyat barang ya harus berjuang. Kalau MTA itu kita tidak mau suap-suapan. Nah, coba kalau kamu kemarin tak pilih karena sudah memberi uang kepada saya, kamu sudah dada, terus kamu harus tak bayar kok itu. Enggak, karena saya tidak minta bayaran apapun, sekarang ada permasalahan nih, ayo, kowe ini tak dukung, saya kudu. Nah, gitu. Orang ngewangi kowe tak titeni kowe. Wes. Tak titeni ya. Saya memilih apa dadi apa ora sudi dukung meneh, kowe khianat gitu. Ya alhamdulillah. Itu wakil rakyat kalau bicara kan lain. Wong sing ngarepi rakyat, aku wakil rakyat, bicara di situ di samping rakyatnya juga mendengarkan, pemerintah setempat mesti juga memperhatikan wong sing bicara itu wakil rakyat. Wakil rakyat resmi yang dilantik oleh negara. Nah, itulah. Itu wakil rakyat yang kita dukung, dia dari Partai Demokrat. Maka kita tidak milih partai, yang kita pilih orangnya mau sungguhnya tak armene apa rasa tak pilih, kowe mesti arep tuku swara, paling nek tak pilih ya enak-enak. Nek apa-apa ora gelem nyambut gawe gitu ha. Nah, MTA tidak butuh itu semua. Ya, itu. Kalau memang tidak bisa selesai, wong kita itu punya pimpinan pusat. Ya, tekan Polda tidak sampai, ya, tekan Polri. Tekan nanti gubernur yang rampung ya tekan Menteri Dalam Negeri, tekan Presiden dan masa gawe IMB ora payu pejabat apa kuwi. Yang pejabat gawe IMB diturunke kok ora payu coba. Ini juga di sana di mana itu Musok Boyolali juga begitu. Mungkin ada juga orangnya datang. Mungkin punya Pak ya. Musok Boyolali itu loh. Kalau 3 apa Boyolali? Musok itu. Kita bangun itu. Sudah bangun, sudah hampir jadi, sudah 80%. Wis dinggoni sudah bisa wong sudah 80%. Tahu nyata demo oleh masyarakat tidak boleh dilanjutkan karena untuk ngaji MTA itu. Mungkin ya dipasangi untuk badminton itu mungkin boleh, atau untuk tempat biliar itu mungkin boleh, apalagi tempat pelacuran mungkin malah dijogo. Nah, boleh, tapi ada mantan lurah yang baik, dia mantan ABRI TNI ya, dah pindah aja tempatnya pengajian di tempat saya. Tempatnya di pinggir jalan ya, pinggir raya, jalan raya itu rada masuk itu di sini tempatnya itu pinggir jalan raya, rumahnya kosong dan bagus, dah ya sudah di situ. Nah terus tempat itu yang kita bangun tadi dipakai untuk mantan lurah ini, jadi ijol langgon gitu loh. Ya, langgon, dah kamu pakai tempat saya, gue ngaji. Nanti kalau ada apa-apa saya yang menghadapi ya. Atau yang dibangun oleh MTA tadi kurang 80% tadi dipakai Pak Lurah, mantan Lurah tadi untuk membuat jamur. Dan untuk membuat jamur masyarakatnya ora apa-apa. Jadi masalah itu bukan bangunan dan pokoknya nggo ngaji ora entuk. Kan negara ini harus rusak ya ngono gitu. Ya, mana kepada kebaikan tidak boleh, kepada kemungkaran malah Nah itulah yang dikatakan Rasulullah, tanda-tanda dekatnya kiamat itu diangkatnya ilmu pengetahuan agama, dibodohkan, dikuatnya manusia-manusia itu terhadap kebodohan agama. Jadi ngaji orang itu kan berarti dibodohkan. Nah itu, ya sudah, kayak jamur, ngaji orang itu kayak jamur itu. Padahal nggone dewi itu punya hak apa kamu? Untuk tempat kita. Terus ya sudah. Tetap itu diurus, biar sementara dipakai buat jamur, ngajinya di situ, tapi
IMB perizinan tetap diurus sampai selesai gedung. Nah, nanti kalau sudah selesai, memang itu IMB belum turun. Tapi mengapa? Wah, itu di belakangnya itu ada gereja saja, tidak pakai IMB juga jadi. Gitu. Ada gedung pertemuan umum, ya tidak pakai izin. Memang di situ pakai belum izin semua. Kenapa di MTA tinggal pengajian izin malah oleh? Nah, nanti biar bikin jamur sambil perizinan dibacutke wong ora nggo ngaji. Nek wis dadi baru pindah wong ijo langgon. Nah, itu tempat kita sendiri kok. Diurus terus sampai berhasil. Kalau tidak berhasil kita tempuh jalur hukum. Sebenarnya jalur hukum itu kan ya bisa kita hindari. Walaupun ya akhirnya menang tapi makan lama. Kemarin seperti Kerinci itu bupatinya turun tangan nyetop, dah tidak boleh ya, terpaksa didekati berbagai cara tidak berhasil, ya sudah tempuh di PT UN. Akhirnya dinyatakan MTA menang, bupati harus mencabut surat pelarangan MTA tumbuh di situ. Nah, itu semuanya lika-lika. Kalau gini jangan terus surut. Tadi dalam brosur tadi diterangkan akan selalu ada umatku nanti yang menegakkan kebenaran, membawa kebenaran. Ya, gitu ya. Akan selalu ada segolongan dari umatku yang menampakkan kebenaran. Ya, tidak akan memadorotkan kepada mereka orang yang menentangnya sehingga Allah mendatangkan perintahnya. Sedangkan mereka tetap demikian itu. Jadi terus kita sabar, jalan terus sampai Allah nanti turun tangan. Ya, perintah Allah untuk apa? Atau mungkin diperintah untuk perang atau diperintah untuk apa? Terserah Allah nanti ya. Kamu tetap dalam keadaan seperti itu dan mereka tidak akan bisa memadorotkan kamu. Kita harus diyakini ini. Hadis ini diriwayatkan oleh Muslim Juz 3 halaman 1523 nomor 170. Ayatnya surat Al-Maidah 105. Kurang apa? Orang mau menghalang kebenaran itu sampai kapanpun tidak akan berhasil. Tidak akan berhasil. Karena Allah menjaga kok. Inna nahnu nazalna dzikra wa inna lahu lahafidun. Kebenaran itu kalau dimunculkan dijaga oleh Allah. Karena ini dihambat, itu hambatan-hambatan itu ujian bagi orang-orang yang menyebarkan agama Allah. Kalau diuji oleh Allah sabar, tahan uji, sabar, insya Allah ditolong. Kalau tidak sabar ya Allah nggak mau menolong. Karena Allah akan menolong hambanya yang sabar. Innallaha ma'as-sabirin. Itu harus diketahui, orang mau dihafal toh harus dipahami. Ya, sudah cukup? Masih satu set halaman 8. An Abi Sa'id al-Khudri radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam man akala thayyiban wa amila fi sunnatin wa minan nasu biwa'iqahu dakhalal jannah. Qalu ya Rasulullah inna hadza fi ummatikal yauma katsirun. Qala wa sayakunu fi qurunin ba'di. Rawal Hakim fil Mustadrak. Dari Abu Sa'id al-Khudri radhiyallahu an ia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa yang memakan makanan yang baik atau halal, beramal menurut sunnah, dan orang-orang merasa aman dari perbuatannya, niscaya ia akan masuk surga. Para sahabat berkata, ya Rasulullah, sesungguhnya orang yang demikian itu banyak pada umatmu sekarang ini. Beliau bersabda, dan yang demikian itu akan ada pada generasi-generasi sesudahku. Hadis riwayat Hakim dalam Al-Mustadrak. Mohon penjelasan pada kalimat dan orang-orang merasa aman dari perbuatannya, Ustaz. Tidak terganggu. Ya. La yu'minu ahadukum hatta ya'manu jarahu bawa'iqahu. Ya. Jadi orang yang beriman itu orang yang tetangganya merasa aman dari perbuatan jahatnya. Jadi kalau orang muslim itu di mana saja berada, dia merasa tetangganya itu merasa aman. Tidak pernah terganggu oleh kejahatannya.
Mulai duwe tangga wong Islam harusnya senang, mesti dijaga keamanannya. Ya. Ini tangga wong Islam malah terganggu terus. Ya, usrak terus terganggu terus. Ya. Nah, itu enggak, kamu bukan orang yang beriman. Maka dikatakan oleh Rasulullah, barang siapa makanannya halal. Ya, yang dimakan itu halal. Kemudian beramal menurut sunnah. Ya, amaliyahnya menurut sunnah Rasulullah SAW. Karena Rasulullah diciptakan oleh Allah itu menjadi uswatun hasanah. Jadi perilakunya mengikuti sunnah Rasulullah. Yang dimakan halal. Ya. Dengan tetangganya baik, tetangganya merasa aman, tidak pernah terganggu dengan tetangga orang Islam ini tadi. Kalau begitu keadaannya, Rasulullah mengatakan kamu dijamin masuk surga. Kita yang melebu surga ya gampang dah, mangan halal. Dan kita bisa seneng-seneng bu halal haram orang gagas. Halal pun kalau dalam Al-Quran tambah halalan thayyiban, tidak sekedar halal. Zatnya halal. Kalau kamu peroleh dengan cara haram, jadi haram. Nah, di NTA kemarin sudah tekankan toh, waktu pilihan caleg-caleg itu. Tidak boleh menerima suap. Karena Nabi kita mengatakan ar-rasi wal murtasi finnar. Orang yang menyuap yang dan disuap semuanya masuk neraka. Tidak boleh. Tidak boleh menerima suap. Bentar lagi nanti akan ada pilihan presiden. Ya, mungkin akan bentuk tim sukses, suapnya lebih besar. Presiden ya. Dan presiden yang akan dipilih ini yang bakal jadi cuma satu presidennya. Wakilnya hanya satu, gitu. Nah kalau wakil rakyat kan banyak. Dari berbagai partai memperoleh menurut banyak partainya banyak. Ada satu daerah dapat berapa, dapat apa ya banyak itu. Kalau presiden se-Indonesia siji, wakilnya siji. Nah maka nanti mesti dia kalau tim suksesnya mensukseskan dirinya nanti akan mendekati, sehingga kira-kira banyak masanya akan disuap dan sebagainya. Biasanya begitu itu. Sekarang itu raja, uang itu jadi raja. Itulah yang dikatakan oleh Rasulullah, akan menemui suatu zaman orang mencari nafkah untuk memberikan nafkah pada anak istrinya pun susah, kecuali dengan cara yang haram. Jadi kalau cari yang halal itu susah, tapi yang haram sangat mudah. Maka sahabat bertanya, bagaimana ya Rasulullah, apa pesanmu kalau mendapati zaman seperti itu? Nabi mengatakan, hendaklah kamu lari. Nah, sahabat bertanya lagi, kemana harus lari? Kalau memang situasinya sudah semacam itu, terus lari kemana? Nabi mengatakan, ilallah wa ila rasulihi. Lari kepada Allah, lari kepada Rasulnya. Maksudnya, lari kepada Allah itu sesulit seperti apapun, jangan mau menerima rezeki yang haram walaupun mudah. Sesulit apapun harus berusaha mendapat rezeki itu yang halalan thayyiban. Karena rezeki yang halal dan baik itu akan dicurai berkah oleh Allah. Tapi harta yang tidak baik tadi, sekalipun banyak, tidak akan ada berkahnya, tidak akan merasa cukup. Pada Rasul ya begitu. Ya, maka Rasul juga memberikan nasihat, jangan mau makanan yang haram. Karena salah satu tidak terkabulnya doa antara lain makanannya makanan yang haram, pakaiannya pakaian yang haram, ya, itu semua. Bajunya haram, makanannya haram, itu disapa dengan cara yang haram, itu mengakibatkan doanya tidak terkabul. Nah, itu maka dari hati ini betul. Nabi mengatakan kalau ingin masuk surga, makanannya harus halal. Tetangga yang berdekatan dengan kamu merasa aman, tidak terganggu dengan kejahatanmu.
kemudian amaliyahnya, ibadahnya terutama mengikuti sunnah Rasulullah, jamin masuk surga. Tapi ya itu, mengikuti sunnah Rasulullah itu berat, seperti menggenggam bara api. Tetapi ingat, bagaimanapun juga tidak akan memadharati kamu, tidak.